Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 5, kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan materi dalam pembelajaran kimia, yaitu materinya keajaiban asam lambung dan obat antasida. Sebelumnya, perkenalkan saya Prida Mayanti bersama teman-teman saya, yaitu Perkenalkan, saya Taduyul Zandani. Perkenalkan, nama saya Ardila Ma'wah. Perkenalkan, nama saya Aulia Pasya. Perkenalkan, nama saya Abdul Fakir. Perkenalkan, nama saya Angel Savio Rusli. Untuk pembahasan pertama yaitu penyebab penyakit asam lambung. Asam lambung naik ke kerongkongan atau reflux asam lambung terjadi ketika otot kerongkongan bagian bawah atau otot les melemah. Otot les ini seharusnya berkontraksi dan menutup saluran ke kerongkongan setelah makanan turun ke lambung. Bila otot ini lemah, kerongkongan akan tetap terbuka dan asam lambung akan naik kembali ke kerongkongan. Kondisi ini lebih beresiko terjadi pada orang lanjut usia atau lansia, orang dengan obesitas, perokok, orang yang sering berbaring atau tidur setelah makan, dan wanita. Pengertian penyakit asam lambung. Penyakit asam lambung atau gastroesophageal reflux disease atau GRRG adalah munculnya rasa terbakar di dada akibat asam lambung naik ke kerongkongan. Gejala penyakit asam lambung muncul minimal 2 kali dalam seminggu. Asam lambung naik atau penyakit asam lambung bisa dialami oleh orang dewasa maupun anak-anak. Gejala penyakit ini sering diduga sebagai serangan jantung atau penyakit jantung koroner karena gejalanya yang hampir mirip dengan nyeri dada. Walaupun tidak mematikan seperti serangan jantung, penyakit asam lambung perlu ditangani agar tidak menimbulkan komplikasi. Gejala asam lambung. Gejala utama dari asam lambung naik adalah rasa seperti terbakar di dada atau heartburn yang bertambah parah setelah makan atau saat berbaring. Komplikasi penyakit asam lambung. Penanganan penyakit asam lambung yang tidak tuntas dapat menimbulkan komplikasi berupa peradangan pada saluran kerongkongan atau esofagus. Peradangan tersebut dapat menyebabkan munculnya luka hingga jaringan parut di kerongkongan, sehingga penderita jadi sulit menelan. Kondisi ini juga dapat memicu terjadinya esofagus barat, yaitu penyakit yang beresiko menimbulkan kanker esofagus. Biasanya obat yang digunakan untuk meredakan asam lambung yaitu obat antasida. Antacid adalah obat untuk meredakan gejala akibat sakit mah atau penyakit asam lambung. Antasida tersedia dalam bentuk tablet kunyah dan cairan suspensi yang umumnya bisa dibeli bebas tanpa resep dokter. Selanjutnya yaitu diagnosis penyakit asam lambung. Keluhan heartburn pada penderita asam lambung akan dirasakan paling tidak 2 kali dalam seminggu. Bila pasien datang dengan keluhan ini, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan serangkaian tes penunjang. Pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh dokter adalah gastroskopi, foto rongsen, pemeriksaan pH, serta tes kekuatan otot kerongkongan atau manometri. Pengobatan penyakit asam lambung. GERD dapat diatasi dengan mengubah perilaku sehari-hari, seperti menurunkan berat badan, tidak langsung berbaring setelah makan, dan berhenti merokok. Dokter gastroenterologi juga dapat memberikan obat-obatan untuk mengatasi penyakit asam lambung dan meringankan mah akibat asam lambung. Obat yang diberikan adalah obat yang dapat menetralkan asam lambung, menurunkan produksi asam lambung, dan obat mempercepat pengosongan lambung. Jika cara tersebut belum dapat mengatasi penyakit asam lambung, operasi dapat dilakukan. Selanjutnya, antasida bekerja dengan cara menetralisir asam lambung. Obat ini hanya bekerja saat kadar asam lambung meningkat. Dengan begitu, keluhan akibat naiknya asam lambung seperti nyeri ulu hati, rasa panas di dada, mual, muntah, atau perut kembung akan reda. Antasida dapat bekerja cepat dalam hitungan menit setelah diminum. Berikut ini adalah beberapa obat yang termasuk ke dalam golongan antasida. 1. Aluminium hidroksid, 2. Kalsium karbonat, 3. Magnesium karbonat, 4. Magnesium trisikat, 5. Magnesium hidroksida. Dosis dan aturan pakai antasida.
Baca aturan pakai yang tertera pada kemasan saat akan mengonsumsi antasida. Salah satu produk antasida yang mengandung 200 mg aluminium hidroksida dan 200 mg magnesium hidroksida. Dengan sediaan tablet kunyah, bisa dikonsumsi 1-2 tablet 3-4 kali sehari. Untuk obat antasida yang berbentuk suspensi, bisa dikonsumsi 1-2 sendok takar 3-4 kali sehari. Jika Anda ragu, diskusikan dengan dokter untuk mendapatkan dosis dan nama pengobatan yang sesuai dengan kondisi Anda.